Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Sekarang kita akan sama-sama membuat karangan bahasa Inggris dengan kalimat-kalimat yang sangat sederhana ya. Topiknya hari ini present tense. Present tense mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Kalau present tense itu yaitu masa sekarang ya. Jadi tenses atau waktu yang menunjukkan sekarang, masa sekarang, bukan past tense. Kalau past tense masa lampau, future masa yang akan datang, tapi sekarang present tense. Oke, kita mulai pemirsa. Kita akan coba hapus ini karena saya sudah mempersiapkan words-nya langsung. Oke. Kita akan mulai dengan topik pandemi saja ya pemirsa. Pokoknya kalimatnya sangat sederhana yang mungkin mudah dicerna oleh teman-teman ya. Oke. Sekarang saya sudah siapkan sih topiknya pandemi. Misalnya kita akan buat kalimat selama pandemi saya menghabiskan sebagian waktu saya di rumah misalnya. Ya, selama pandemi kita tahu kalau selama itu kita pakai during ya. During kita akan perbesar ya hurufnya, mungkin huruf besar. Kita pakai Calibri atau terserah mau pakai apa, sama aja. Nah, besar ya hurufnya. Oke, selama pandemi, during pandemi, oke. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di rumah. Saya menghabiskan, ingat ini waktu sekarang, jadi kata kerjanya juga harus kata kerja bentuk ke-1 ya. Verb ke-1 banyak, kalau teman-teman cari di Google banyak ya verb ke-1. Karena ini present. Menghabiskan waktu itu ini verb ke-1 ya. Kalau verb kedua pakai begini, ini adalah untuk pas di masa lampau. Sekarang udah enggak lagi berarti ya. Tapi karena ini present, jadi kita pakai verb ke-1 itu. I spend most of my time. Most of my time itu sebagian besar waktu saya ya. Sebagian besar waktu saya itu most of my time di rumah ya. I spend most of my time di rumah, at home ya. Oke. Apa bedanya home dengan house? Kalau house itu kan menunjuk ke bangunan, tapi ini kalau rumah itu lebih besar daripada bangunan rumah, yaitu home itu bisa rumah, bisa lingkungan ketetanggaan, bisa kota ya. Makanya ada hometown ya, kampung halaman. Jadi home itu definisinya lebih luas daripada house. Kalau house 100% merujuk kepada rumah saja ya. Kecuali kalau misalnya parlemen itu house juga bisa artinya. Tapi kita stop aja dulu, jangan ke sana. Kemudian saya belajar online. Nah, ini ingat karena pandemik ini kan mulainya dari in the beginning of March ya 2020 tahun kemarin sampai sekarang, dan kita nggak tahu sampai kapan pandemi berlangsung. Jadi itu adalah indikator daripada present. Present itu juga bisa digunakan untuk merujuk kepada kata kerja yang berlangsung secara rutinitas dari dulu, sekarang sampai masa yang akan datang. Saya belajar di rumah. I learn at home. Belajar online ya. Online at home. Nah, ingat untuk present verbnya juga ke-1 ya. Kalau misalnya kedua, ini berarti udah lampau kemarin misalnya, atau kejadiannya saya belajar online itu udah nggak lagi sekarang. Itu masanya
masa lampau ya, past tense. Tapi karena kita present, kita harus menggunakan verb ke-1 ya. Verb ke-1, kedua, ketiga silakan cari di Google. Banyak. Dan kata kerja atau kata kerja present verb 1 itu juga fungsinya yaitu untuk menunjukkan kepada kegiatan yang rutin dikerjakan. Misalnya makan 2 kali sehari dari dulu sekarang sampai besok-besok lusa, itu tidak ada batasnya, itu juga bisa ke present. Kemudian misalnya tidak hanya saya, not only me ya. Not only me, misalnya semua siswa di seluruh dunia juga melakukan belajar online ya. Not only me, tapi juga itu but also all students. Nah, karena lebih dari satu, ini all kan semua berarti lebih dari satu, maka kata bendanya siswa kita menggunakan s ya. Kalau satu kata bendanya misalnya seorang siswa student, tapi kalau lebih dari satu pakai s ya. But also all students belajar atau belajar online juga ya. Atau melakukan belajar online, do online learning. Do online learning. Nah, oke. Saya di itu dulu ya pemirsa, di apa namanya, di adjust dulu ya. Oke. Nah, selama pandemic, during pandemic, I spend most of my time at home. I learn online at home, not only me, but also all students do online learning. Apa bedanya learn online dengan online learning? Kalau learn online itu belajar online ya. Learn itu di sini itu kata kerja ya, mungkin pemirsa ada yang bingung apa itu kata kerja. Kata kerja itu apa namanya, kata di mana di dalamnya mengandung unsur kita mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi, ada gerakan yang bisa dilihat. Sedangkan kalau do online learning, ini do itu melakukan ya. Ini kata kerjanya ya, ini kata kerjanya. Kalau online learning di sini adalah pembelajaran secara daring ya. Kan beda, belajar dengan pembelajaran beda. Kalau belajar ini kan belajar online, ini kata kerja ya. Tetapi kalau di sini yang kata kerjanya adalah do, melakukan ya. Kalau ininya online learningnya bukan kata kerja, tapi ini kata benda ya. Kata benda karena ini mengandung pembelajaran daring, pembelajaran online gitu ya pemirsa. Kita lanjut. Ini juga harus bentuk present ya, do, melakukan. Kalau pasnya apa? Bentuk lampaunya adalah ini ya. Did online learning. Berarti sekarang sudah tidak lagi melakukan pembelajaran online, tetapi sudah lewat. Tetapi karena ini present, judulnya juga present tense, maka kita menggunakan do ya, melakukan pembelajaran online. Lanjut, misalnya sebetulnya saya merasa senang karena saya tidak harus tergesa-gesa pergi ke sekolah pagi-pagi misalnya ya, itu contohnya. Sebetulnya itu bahasa Inggrisnya itu actually. Nah, ini ya, sebetulnya actually saya merasa senang. I merasa itu feel happy. Nah, I feel happy. Nah, saya merasa senang, di sini merasa senangnya itu kan selama pandemik ini ya, sebetulnya saya merasa senang. Kata kerjanya di sini harus menggunakan bentuk ke-1, feel ya. Kalau bentuk kedua, apa pemirsa? Bentuk kedua itu, nah ini bentuk kedua I felt, saya merasa. I felt happy, saya merasa, tapi dulu merasa senangnya, sekarang udah enggak lagi kan. Jadi I felt happy itu salah kalau untuk present, tapi kalau untuk
present harusnya I feel happy ya. Karena kan judulnya ini present tense, kejadian yang sekarang terjadi ya. Tapi ada kata-kata, tapi di dalamnya ada kata-kata yang mengandung uh, rutinitas ya, rutinitas selama pandemi. Oke. Kemudian actually I feel happy karena saya tidak harus, misalnya saya tidak harus tergesa-gesa pergi ke sekolah. Kita langsung kalau karena berarti kita harus nyambung because ya, because karena ingat ini yang saya bukan mengajari orang-orang yang pintar ya, tapi because itu formal ya pemirsa, teman-teman. Tapi kalau misalnya posisinya tidak formal, lagi bercakap-cakap atau lagi santai ya, kita pakai yang ini aja. Nah, because ya. Tapi kalau ini misalnya tugas dari guru ya, karangan dari guru berarti harus formal ya. Because, nah formal. Because saya tidak harus, I must not ya. Ini tuh tidak harus, itu I must not ya. I must not. Tergesa-gesa apa pemirsa? Rush. Oh sorry. Tergesa-gesa rush to morning school. Sekolah pagi, sekolah shift pagi ya. Oke. Right. I feel happy, saya merasa senang. Kapan kejadiannya? Ya selama pandemik ini, dan kita nggak tahu pandemik kapan berakhir. Jadi itu notabene itu harus pakai present, bukan past tense ya. Kalau past tense tadi sudah tahu bentuknya seperti apa. Because I must not rush to morning school. Pemirsa, ini kata must not ya. Must not itu kan termasuk modals ya, tidak harus. Yang kata kerjanya di sini adalah ini rush ya, kata kerjanya. Tergesa-gesa ya, tergesa-gesa sekolah pagi kan, kalau sekolah ada gilirannya pagi ya, saya kasih label aja morning school gitu ya. Kemudian lanjut kita mengarang lagi, masih judulnya present tense. Kemudian kadang-kadang saya merasa bosan juga ya. Kadang-kadang itu apa? Sometimes. Nah, ini juga sometimes itu adalah salah satu indikator daripada present tense ya. Oke. Sometimes kadang-kadang saya merasa feel. Ini juga sama. Kalau kerjanya kalau subjeknya diganti, misalnya she atau he atau it ya, makanya feel-nya harus ditambah s. Tapi karena subjeknya saya di sini, jadi tidak ditambah subjek, ditambah s. Sometimes I feel kalau bosan itu pemirsa, bored ya. I feel bored, saya merasa bosan. Ingat, jangan boring. Kalau boring berarti saya merasa membosankan. Sayanya yang membosankan ya. Tapi kalau saya bosan terhadap sesuatu, I feel bored. Sometimes I feel bored karena because saya rindu teman-teman saya, gampang ya. I miss my friends. I miss my friends. Rindu, kata kerjanya adalah ini. Oke, ini yang bentuknya present. Kalau yang pas begini ya. Dulu rindunya, sekarang udah enggak lagi, udah cuek misalnya itu. Kalau begini. Tapi kalau rindunya ini berarti masih rindu sampai sekarang ya. I miss my friends. Kemudian misalnya I miss apalagi misalnya their jokes ya, their jokes ya. Saya rindu kelakar-kelakar mereka ya. Kenapa pakai s? Karena kan kelakar-kelakar mereka banyak ya. Jadi pakai s. Kalau satu ini kelakar mereka, tapi kelakar-kelakar mereka ya udah jokes ya. Dan saya rindu, saya rindu berkumpul-kumpul dengan teman-teman itu, hanging out ya, hanging out dengan mereka.
Oh, sorry. Salah. Oke. Saya rindu hanging out with them. Kata kerja ini juga hanging out itu berkumpul-kumpul ya. Ini juga harus pakai ing kalau ditempatkan setelah kata miss ya. Kata kerja miss ini ada dua kata kerja. Satu ini dua ya. Ini jiren ya. Jadi saya rindu berkumpul dengan mereka. I miss hanging out ya. Oke. Kemudian oleh karena itu saya berharap. Oleh karena itu apa? Therefore ya. Oleh karena itu saya berharap. Harapan ya, mengharapkan sama aja ya. Ini juga harus dalam bentuk present ya, karena kenapa? Setiap hari selama pandemi saya berharap ya. Kalau pakai D, saya berharapnya kemarin-kemarin, sekarang sudah nggak berharap lagi karena ini present ya. I hope their pandemic. Oh, sorry. I hope this pandemic ya. Oh, maaf salah terus ya. This pandemic akan cepat berlalu. Will berlalu itu atau berakhir bisa end. Masih ingat kalau di film-film ada kata the end itu berakhir ya. Will end soon. Oke, ya. Nah, ini sudah berapa kata pemirsa tuh kan lumayan ya, sudah 65 kata. Selebihnya tinggal pemirsa coba aja buat karangan-karangan yang kira-kira mudah ya. Jangan takut salah grammar, susunan kata, structure. Kalau teman-teman takut susunan salah dalam grammar atau susunan tata bahasanya, kapan mulainya, itu saja ya. Pokoknya jangan takut salah aja. Sekali lagi terima kasih ya. Ini karangan sederhana yang saya coba buat teman-teman. Ini juga merupakan salah satu request daripada salah satu viewer channel saya. Jadi kalau teman-teman mau request juga silahkan di kolom komentar. Nanti kalau saya punya waktu, saya bikin videonya, ataupun Anda yang mau bertanya silahkan. Kalau saya ada waktu, saya coba jawab insya Allah. Bagi yang tidak sempat terjawab, maafkan saya ya. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.